Hari Minggu mancing ikan. Cakep. Jadi gue bawa umpan. Cakep. Jadi teman-teman sekalian, Assalamualaikum kami ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 Max Weber. Di sini kami akan mewawancarai bincang kencing di satu babakan untuk memenuhi tugas proyek sosiologi dan PKWU. Sebelum itu, kita akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Muhammad Faris dari absen 3. Saya Jessica Rosalin dari absen 14. Saya dari Dan saya Muhammad Rehan Akbar dari absen 23. Dan teman kita yang tidak bisa hadir yaitu Muhammad Ridwan dari absen 24. Stay tune guys. Bila saatnya tiba, awan gelap akan berganti dengan seketika. Karena yang aku yakini, mentari kan datang hadir mengganti, bawa kado sebusur pelangi. Warna-warna indah silih ganti, selalu menghadirkan pesona, membawa kabar menghibur hatiku. Terima kasih kepada alam, irama lagunya yang menawan, membuat hati ini terhibur lembut dan senang riang. Contoh pakaian pengantin tradisional Betawi. Kalau dulu warnanya merah. Kalau sekarang sudah boleh warna-warni lain. Nah, kalau kita lihat dari semua pakaian Betawi tradisional, ini yang paling bisa menunjukkan bahwasanya seperti apa sih budaya Betawi. Karena kalau kita lihat ada perpaduan budaya-budaya yang ada di Betawi. Ada Cina, ada Arab, ada Melayu, ada budaya Betawi. Seperti apa budaya Betawi kita bisa. Nah, ini adalah pakaian pengantin tradisional yang dulu banyak pakai, tapi kalau sekarang ada pakaian pengantin yang menggunakan pakaian simple, pakaian laki-laki kita sebut baju seragam atau jas seragam. Nah, terakhir tadi kita mau lihat Sebusur pelangi, warna-warna indah silih ganti, selalu menghadirkan pesona, membawa kabar menghibur hatiku. Terima kasih kepada alam, irama lagunya yang menawan, membuat hati ini terhibur lembut. Ada 3 pertanyaan yang saya ingin tanyakan kepada Bang Jack. Yang pertama, apa saja unsur dalam busana Betawi yang dapat dikembangkan dalam industri kreatif? Ya, saya kira banyak deh. Ya, cuma memang ada pakem yang dia tidak dari perubahan, tapi ada dia yang pakem yang boleh berubah. Contoh kayak paling gampang warnanya. Kalau dulu kan kayak katakin warnanya putih dan pokoknya berita. Tapi sekarang bisa berubah. Jadi warnanya boleh cerah, tidak harus putih. Keasasannya, iya, bawahannya tidak warna hitam, tapi warna gelap. Contohnya ke atasnya selain putih. Ya mungkin dia pakai grey, abu-abu, dia pakai kuning dan agak nggak terlalu cerah putih ya. Terus ada juga warna kecuali satu, kalau yang kelas warna pink. Jadi jangan deh gitu, warna pink jangan walaupun cerah. Itu karena konotasinya beda ya kayaknya. Selama ini bawahannya tidak dia boleh pada warna gelap kayak dark blue atau dark brown, tidak harus hitam gitu. Terus juga ada motif-motif ya. Bahkan kalau di Betawi itu banyak motif itu menandakan atau simbol terhadap sesuatu. Contoh yang paling gampang kalau kita pakaian semua, ada motif yang namanya motif buket. Wah, motif buket itu tidak boleh dipakai kalau orang yang pasti belum menikah, terutama yang perempuan.
Ini hanya boleh dipakai oleh pelakon yang sudah menikah. Motif buket, kalau boleh tahu, lo lihat. Aku lihat pakai buketnya. Buket kan untanya sudah diikat. Oh, oke. Maksudnya adalah bunga ini sudah ada yang nikat loh. Jadi gitu, nah itu yang tidak boleh. Tapi kalau misalnya buket kan di warna bunga anggrek atau bunga mawar atau bunga apa yang sifatnya teknis boleh, boleh. Tapi hanya boleh dipakai sama orang-orang yang sudah menikah atau wanita yang sudah menikah. Jadi ada batasan-batasan yang boleh berubah, ada batasan-batasan yang tidak boleh berubah. Itu fakta. Oke, pertanyaan kedua, ya, bagaimana strategi untuk mengangkat busana Betawi sebagai identitas lokal dan daya saing industri kreatif? Iya, saya kira yang pasti diikuti ya, mengikuti tren mode busana, tapi tetap tadi kalau Betawi mayoritas adalah muslim, ya, berarti dia tidak boleh pakaiannya perubahan dia. Ini tutup. Nah, tadi hal-hal yang teknis boleh berubah, harus mengikuti jalan. Tapi hal-hal yang prinsipil itu jangan sampai berubah. Itu kalau misalnya kayak kopiah, kita pakai warna kopiah aja sekarang kita mau nih. Tapi sekarang nggak ada warna merah, ada 3 warna hijau. Boleh nggak dikasih apakah mengolok atau apa? Boleh saja selama tidak mengganggu bahwasanya itu adalah kiasan kepala. Gitu. Jadi banyak hal yang bisa berita dengan tempat lah. Pertanyaan terakhir, Pak. Ya. Bagaimana peran pemerintah, desainer, dan masyarakat dalam meningkatkan popularitas busana Betawi? Saya kira semuanya itu harus bersinergi ya, harus menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Sama seperti kalau kita lihat, Abang pernah lihat salah satu dari 8 ikon budaya Betawi, Gigi Balang. Gigi Balang itu betulnya sekarang banyak, ada pengembangan, tapi intinya dia adalah segitiga. Sama seperti motif batik, motif tumpak. Dia segitiga. Segitiga itu maksudnya adalah ia ada 3 titik yang harus lalu menjadi satu kesatuan. Hingga sisi. Iya, tidak boleh terputus sehingga maksudnya adalah ini bukan iluminasi gitu ya. Bukan iluminasi gitu. Berbeda. 3 titik itu adalah Tuhan, kalau yang di lisiknya adalah Tuhan, manusia dan alam. Tapi kalau diajarkan kepada masyarakat, pemerintah dan kegiatan lainnya. Nah, itu yang harus menjadi satu kesatuan, mempunyai satu misi yang sama. Tuh. Ya. Terima kasih Pak. Sama-sama. Terima kasih Pak. Sukses. Ya. Namanya kebaya keranjang. Ini buat perempuannya. Untuk wanitanya. Nah, ini yang salah satu juga menjadi ikon Betawi. Ya. Nah, ini kalau kita lihat banyak orang yang masih yang masih ada berpikir bahwasanya kebaya keranjang itu sama dengan kebaya jin. Itu beda. Ada perbedaan antara kebaya keranjang dan kebaya jin. Bedanya apa? Kita lihat sebelah sini, Pak. Masuk dari sini ya. Ya, nah ini pakaian yang semi formal, pakaian sadaria. Pakaian sadaria seperti kita pakai ini setelan pertama, yang pakai Abang di setelan keduanya itu. Cuma mungkin ada satu yang perlu diperhatikan, kalau menggunakan celana bahan seperti ini, ya kembalikan alas kakinya adalah sepatu. Seperti warna hitam juga. Ya harus sekarang di warna gelap. Ya. Tapi kalau pakai celana bahan seperti ini, alas kakinya dia harus pakai sendal. Oh. Gitu. Nah, sendalnya biasanya sendal kulit gitu ya sih, sendal yang tradisional. Nah, ini untuk yang laki-laki. Nah, beda antara kebaya keranjang dan kebaya cuma adalah ini. Ini yang kita sebut sebagai kebaya encim. Bedanya di mana? Bedanya dari sini. Kebaya encim untuk posisi yang di depan itu relatif lebih pendek dibanding dengan kebaya keranjang. Satu. Dan kedua, kalau kebaya encim dia coraknya lebih berwarna-warni. Ya. Kalau kebaya keranjang relatif dia mono. Satu warna. Nah, tadi pakaian jas sekarang untuk yang sudah menikah. Yang belum menikah ini jas abang. Ini juga ada simbol. Kalau tadi yang sudah menikah kainnya ada di dalam. Kalau yang belum menikah ada di luar. Itu juga simbol. Ya kalau yang sana tadi udah ada nutupin loh, siapa nutupin istrinya? Oh, ya. Gitu.
Ini masih terbuka. Nah, untuk yang wanita ini pakaian kebaya none. Mirip dengan kebaya perancang, tapi dia berbeda bentuk. Kalau kebaya perancang, dia mohon maaf bagian belakang lebih pendek, bagian depan panjang dia. Kalau yang kebaya none dia panjang semua. Dengan bentuk kepala. Ya. Ada satu pakaian lagi yang biasanya dipakai oleh masyarakat umum, namanya pakaian pangsi. Ada di sini, Pak. Ada sudah sana. Oke, balik sana. Sebelum kita ke sana kita lihat ini pakaian. Karena yang aku yakini, mentari kan datang hadir mengganti, bawa kado sebusuk pelangi. Warna-warna indah silih